Pemirsa, penanganan pandemi COVID-19 di Tiongkok dinilai baik karena dapat menekan penyebaran virus corona. Cara negara itu menangani pandemi dapat dicontoh Indonesia karena dinilai memiliki kesamaan karakter. Tiongkok sebagai negara besar dengan banyak penduduk, meski pertama kali COVID-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok, kini negara itu telah mampu mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, Tiongkok juga berhasil membangkitkan kembali ekonominya dari ancaman resesi setelah sempat memberlakukan lockdown di sejumlah kota. Salah satu cara keberhasilan negara tirai bambu itu dalam menangani COVID-19 disebut karena pengawasan masyarakat yang ketat dari perangkat birokrasi yang paling bawah hingga pemerintah pusat. Pengawasan ketat sudah dilakukan dari tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Indonesia diharapkan dapat mencontoh negara itu untuk mengendalikan pandemi dan mengembalikan kestabilan ekonomi. Ya pemirsa, untuk membahas kemajuan penanganan pandemi di Tiongkok, kita sudah bergabung bersama Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Excellency, ni hao. Ni hao, apa kabar Bung Doni? Salam hangat dari Boao. Iya, kabar baik Pak Jo. Di Pulau Hainan. Wow, luar biasa. Sepertinya kondisi ekonomi di Tiongkok sudah kembali normal Pak Jo ya. Bagaimana Pak Jo terkait dengan penyebaran COVID-19 di Tiongkok saat ini, Excellency? Saya kira sudah sangat rendah, kasus sekarang sudah di bawah 200 seluruh Tiongkok. Jadi sudah sangat terkendali. Dan apa yang sekarang diadakan di Boao Forum itu salah satu forum ekonomi yang terbesar di Asia, itu dihadiri nyaris 3.000 orang juga. Jadi sudah nyaris terkendali dan memang benar sekali bahwa itu kemudian membuat aktivitas ekonomi bergerak lagi. Kita tahu bahwa di kuartal keempat tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu 6,7 dan banyak prediksi di 2021 itu bisa di atas 7,5%. Dan saya kira itulah yang terjadi dan di Indonesia juga dengan adanya vaksinasi dan lain-lain, kurva kita juga mulai cenderung menurun, tapi kita butuh disiplin masyarakat sehingga cepat-cepat recover kita. Nah ini dia Pak Jo yang harus kita banyak belajar dari Tiongkok. Dari catatan Anda sendiri, apa yang membuat Tiongkok begitu cepat pulih dan kemudian ekonominya mulai bangkit kembali? Apa hal-hal utama yang mungkin bisa kita adopsi Pak Jo? Saya kira sejak awal kita sudah lakukan itu, baik Bapak Presiden maupun yang lain-lain, suatu kebijakan yang terpadu. Tetapi yang kemudian juga itu ada pengawasan langsung dari masyarakatnya sendiri, baik dari tatanan RT, RW lalu naik ke atas. Dan yang ketiga saya kira disiplin. Masyarakatnya di sini disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang selama ini dikampanyekan dengan gencar juga oleh semua elemen masyarakat di Indonesia, tentunya di-lead oleh pemerintah. Jadi kalau masyarakat bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan dan sekarang vaksinasi sudah berlangsung dengan pasokan vaksin yang memadai, mudah-mudahan kita bisa segera mengendalikan penyebaran COVID di Indonesia. Dengan demikian ekonomi bisa bergerak. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa Indonesia next online untuk ekonominya bisa kembali positif. Ya, Excellency, saya mau tahu pendapat Anda terkait dengan kalau di Indonesia kan kita mengenal demokrasi kemudian otonomi daerah. Apakah sistem pemerintahan di Tiongkok itu salah satu faktor yang membuat mereka sangat mudah melakukan upaya untuk proses recovery dari COVID-19? Saya kira setiap negara itu punya sistem sendiri-sendiri dengan cara yang berbeda. Negara yang demokrasi sama seperti kita, bahkan dengan jumlah penduduk yang tidak sebanyak kita, New Zealand misalnya, juga akan berhasil dalam konteks ini. Jadi saya kira sistem kita saat ini juga mendukung kebijakan kita untuk penanggulangan COVID-19. Nah, masalahnya tinggal bagaimana masyarakat merespons dengan kedisiplinan. Itu yang terjadi di sini dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Kedisiplinan itu bisa dijamin dari RT sampai dengan yang ada di Beijing.
Nah itu mungkin dengan berbagai kontribusi dari elemen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, saya kok yakin kita bisa mengendalikannya juga. Ya Pak Jo, ini terkait dengan produksi vaksin dari Tiongkok sendiri, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini Tiongkok memang masih terus memproduksi vaksin dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk juga komitmen vaksin untuk dikirim ke Indonesia, Excellency? Betul, betul sekali. Memang yang terakhir kan Bu Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN Pak Erik ke sini di awal April, kami mendampingi dan bertemu dengan semua produsen vaksin yang ada di Tiongkok, Sinovac, Sinovac dan juga CanSino. Dan hanya mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga bersama-sama Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan kami di sini juga melakukan pertemuan khusus dengan salah satu produsen vaksin di sini untuk menjamin bahwa pasokan vaksin dari China itu akan tetap lancar ke Indonesia. Dan yang terakhir saya kira sudah disampaikan juga tadi, di fase ke-8 6 juta bulk vaksin sudah masuk. Jadi dengan pertemuan-pertemuan tersebut dan dengan komunikasi kami juga di sini langsung dengan produsen-produsen vaksin tersebut, mudah-mudahan pasokan vaksin ke Indonesia tetap terjamin. Kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin yang lainnya yang saat ini melakukan clinical trials fase ketiga di Bandung. Itu namanya Anhui Sifei Longkem. Jadi mudah-mudahan ini juga akan menambah pasokan vaksin di Indonesia. Jadi saya kira dengan pertemuan Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menko Marinvest, Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan kami sendiri di sini dengan semua produsen vaksin yang besar di Tiongkok, mudah-mudahan pasokan vaksin tetap berjalan dengan baik di Indonesia. Tentunya negara yang besar seperti Indonesia, kita butuh dosis vaksin yang signifikan jumlahnya. Pak Jo, saya tahu betul Anda sangat rajin dan aktif di Tiongkok untuk menghadiri kegiatan-kegiatan perdagangan termasuk Expo dan sebagainya, dan juga mengkampanyekan produk-produk Indonesia untuk Tiongkok. Rahasia kemajuan ekonomi Tiongkok itu sebenarnya seperti apa, Pak Jo? Rahasia kemajuan mungkin gini, pantang menyerah. Tapi kita juga luar biasa di Indonesia kalau melihat hasil ekspor kita atau volume perdagangan Indonesia dan Tiongkok di tahun 2020, walaupun situasi COVID, itu nyaris mencapai 79 miliar US dollar. Yeah. Dan di 2 bulan ini, Januari, Februari, data dari kepabeanan di sini juga menunjukkan bahwa ekspor kita itu atau volume perdagangan kedua negara sudah di atas 20 miliar US dollar. Ini berarti bahwa dalam situasi sulit pun pengusaha-pengusaha kita, khususnya eksportir kita, itu bekerja keras. Jadi ini mungkin yang sekarang membuat kita semakin baik. Kalau sebut angka-angka dan apa yang menjadi produk-produk andalan kita, itu cukup surprise juga. Ada produk-produk yang selama ini tidak kita bayangkan ternyata meningkatnya signifikan. Misalnya produk baja, produk makanan dan minuman, sarang burung walet, dan lain-lain. Jadi saya melihat bahwa somehow dalam proses kerjasama ini, keuletan pengusaha-pengusaha di sini itu mulai negeri tentunya untuk memenuhi permintaan di sini. Satu yang sekarang juga sedang kita rintis adalah di sektor perikanan. Jadi mudah-mudahan elemen-elemen atau produk-produk andalan kita ini bisa semakin masuk ke pasar Tiongkok di tahun 2021. Ya, Pak Jo, ini kalau kita bicara tentang pengaruh ekonomi Tiongkok bukan cuma untuk dalam negeri Tiongkok sendiri, tapi juga pengaruhnya kepada negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Dengan angka 6,7%, itu optimismenya seperti apa, Pak Jo? Memang terasa. Kebetulan saya sedang menghadiri forum ini ya. Ini forum yang membahas kerjasama ekonomi untuk negara-negara Asia post pandemi. Jadi luar biasa moodnya di sini itu mood positif. Jadi energi positif.
dan Indonesia salah satu pendiri BOA Forum. Jadi kita bisa lihat bahwa tingkat pertumbuhan yang ada di Tiongkok sekarang itu bisa menarik negara-negara lainnya untuk ikut juga, sehingga hopefully recover dari ekonomi global akan terjadi. Nah, dalam konteks ini tidak hanya pengamat-pengamat ekonomi di Indonesia, tapi pengamat-pengamat ekonomi di dunia termasuk di Tiongkok melihat bahwa next online itu adalah Indonesia. Jadi I'm cukup positif mengenai itu. Kenapa tadi saya mention Baja? Karena memang investor yang masuk ke Indonesia dengan kebijakan kita yang baru sekarang adalah diarahkan kepada investasi untuk sektor-sektor yang memberikan nilai tambah, dan kita mulai merasakan hasilnya. Salah satunya Baja tadi. Kita sekarang kan bergerak juga ke baterai, lalu produk-produk lainnya. Sementara itu kekuatan kita di UMKM, produk-produk manmin, makanan dan minuman, termasuk di dalamnya sarang burung walet, juga furniture, itu menarik juga. Dalam waktu dekat, saya kira sudah di Jakarta mereka, asosiasi furniture dari China ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, kita juga kelak bisa mengekspor furniture-furniture dengan nilai tambah yang lebih. Jadi saya optimis, saya termasuk yang optimis. Bajo, terkait dengan normalisasi perdagangan, prediksi Anda kapan hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok akan kembali normal seperti sebelum COVID-19? Ini menarik karena saya lupa disampaikan tadi bahwa pertemuan di awal April itu tidak hanya Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN, juga Pak Lutfi ke sini dan bertemu dengan partner di sini. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembicaraan melalui telekonferensi begini juga, Zoom meeting. Saya ikut hadir antara Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan China, Tiongkok, dan kami sendiri. Sementara pada saat pertemuan di Wuyi beberapa waktu yang lalu di awal April, Pak Lutfi juga bertemu dengan importir dari sini, khususnya untuk produk-produk Indonesia. Jadi dari kerjasama ini saya melihat bahwa dengan terobosan-terobosan yang dilakukan saat ini, mudah-mudahan ekspor kita akan meningkat. Salah satu platform yang dipakai juga adalah platform komersial, e-commerce platform, di mana dalam konteks ini di awal Januari yang lalu Kementerian Perdagangan telah melaunch namanya IDN Store, khusus untuk produk-produk UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar China, untuk masuk ke pasar Hong Kong, dan untuk masuk ke pasar Taiwan. Jadi mudah-mudahan kombinasi antara penetrasi pasar melalui pertemuan, melalui expo, tetapi juga memanfaatkan platform digital, mudah-mudahan ekspor kita ke Tiongkok akan meningkat. Yang kemarin juga mulai dibahas oleh Bu Menteri Luar Negeri dan Menlu atau State Councilor Wang Yi di sini adalah travel arrangement antara Indonesia dan Tiongkok, sehingga bisa menggairahkan lagi dunia wisata atau pariwisata Indonesia. Iya, itu yang saya tunggu, Excellency, untuk bisa segera kembali jalan-jalan ke Tiongkok. Excellency, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Xie, Mr. Zhou. Terima kasih Bung Doni, salam hangat dari Boao. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun.